Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Kemala Purna Utami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap. Video kali ini berisi demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang diperankan oleh Ibu Dwi Hartanti, Bapak Datim, dan saya sendiri Kemala Purna Utami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator kami Bapak Heri Kiswanto dan pengajar praktik kami Bapak Imam Herianto yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan bimbingan. Berikut adalah video siklus 1 di mana saya sebagai supervisor, Ibu Dwi Hartanti sebagai coach, dan Bapak Datim sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Kemala. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bu Kemala bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, saya juga sehat. Alhamdulillah. Baik, hari ini Bu Dwi katanya mau melakukan kegiatan coaching. Iya Bu, betul. Kalau boleh tahu siapa yang akan di-coaching Bu? Saya hari ini ada coaching dengan Pak Datim. Oke, dengan Pak Datim. Baik, sebelum Bu Dwi melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Iya, silakan Ibu. Baik, nanti ketika Bu Dwi melakukan coaching, saya akan mengamati, melihat kesesuaian kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan rubrik penilaian observasi nanti. Jadi nanti saya akan melihat percakapan coaching yang Bu Dwi lakukan itu sesuai dengan alur cerita atau tidak. Iya. Kemudian bagaimana Bu Dwi menggali informasi dari coachee dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu. Oke Bu. Jadi nanti Bu Dwi saya harap bisa melakukan itu. Begitu ya Bu ya? Iya, amin Bu. Oke. Di sini kegiatan coaching ini Bu Dwi kompetensi yang ingin dikembangkan apa saja Bu? Karena ini kegiatan coaching ya tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti dari kegiatan coaching. Ada kehadiran penuh atau presence, terus yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu yang ingin saya kembangkan. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu. Dari ketiga kompetensi itu mungkin Bu Dwi bisa jelaskan lagi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan itu apa? Kalau yang lebih spesifik mungkin saya ingin lebih terampil lagi dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee supaya saya bisa menggali ide-ide, solusi, pemikiran tentang masalah yang dihadapi oleh coachee. Oke, jadi Bu Dwi lebih akan menekankan pada memberikan pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu. Baik, untuk kegiatan coaching nanti indikator ketercapaian yang Bu Dwi harapkan itu seperti apa? Kalau indikator berarti setelah kegiatan coaching saya bisa memiliki solusi untuk permasalahannya. Nah, itu indikatornya dari saya, Bu. Baik, jadi Bu Dwi berharap nanti coachee bisa menemukan solusi begitu ya, Bu. Oke, cukup pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Dwi. Selanjutnya silakan Bu Dwi melakukan kegiatan coaching dan saya isi nanti ketika kegiatan coaching berlangsung, saya mengamati jalannya kegiatan coaching itu. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh Bu. Oke, terima kasih Bu. Silakan boleh dipanggil coachingnya. Iya, saya panggil Pak Datim ya Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Datim. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Tapi memang saya agak sedikit kurang fit. Sudah 2 hari ini saya mengalami batuk pilek Bu Dewi. Oh iya. Tetapi karena memang kita sudah punya rencana dan janjian untuk diskusi hari ini, saya menyempatkan untuk bisa berdiskusi. Ya, semangat Pak Datim. Oke, siap Bu. Jadi gini Bu Dewi, kebetulan saya punya beberapa permasalahan terkait siswa saya. Jadi siswa saya itu ada yang kurang fokus ketika pembelajaran bersama saya, seperti itu Bu Dewi.
Oh, berarti ada siswa Bapak yang kurang fokus ya Pak. Ini siswanya 1, 2 atau berapa? Nah, kebetulan di kelas kami itu ada 24 siswa. Iya. Memang tidak banyak sih Bu. Dari 24 siswa itu ada sekitar tidak lebih lah dari 3 anak yang kurang fokus ketika pembelajaran bersama saya. Seperti Iya. itu. Oke, jadi itu yang mau dibahas ya Pak. Jadi Iya. permasalahan Pak Datim terkait dengan ada 3 siswa Pak Datim yang terlihat kurang fokus ketika pembelajarannya Pak Datim ya. Gitu Betul yang Bu. akan kita bahas pada siang hari ini. Kemudian apa yang Pak Datim harapkan setelah perbincangan kita pada siang hari ini, kira-kira Pak Datim mau mendapatkan apa? Ya, tentu melalui kegiatan diskusi hari ini, saya memiliki harapan besar bahwa apa yang selama ini menjadi permasalahan saya, terutama dengan siswa saya, terkait dengan kurang fokusnya anak-anak ketika pembelajaran bersama saya. Harapan ke depan lebih jauh tentu anak-anak tersebut di dalam mengikuti pembelajaran bisa lebih fokus lagi secara optimal seperti itu Bu. Oh iya, berarti Pak Datim berharap supaya anak-anak yang tadinya tidak fokus menjadi lebih fokus ya ketika kegiatan pembelajarannya Pak Datim. Betul Itu yang sekali, Bapak Bu. harapkan. Oke, nah sekarang mungkin bisa diceritakan Pak, tidak fokusnya itu bagaimana ketika di kelas mereka? Nah, saya mungkin agak panjang sedikit bercerita nih Iya, Bu. boleh silakan. Jadi ketika pembelajaran dimulai, selalu saja antara 1, 2, 3 anak itu sering melakukan ulah. Jadi otomatis pembelajaran tidak bisa langsung kita mulai pada saat itu karena mereka yang bertiga itu sering mengganggu teman-temannya. Sebagai contoh, mereka lari berkeliling dalam kelas, kemudian ngobrol sesama temannya seperti itu Bu. Jadi otomatis pembelajaran saya diamkan dulu sehingga mereka mau diam seperti itu. Iya, oke. Kalau boleh saya tahu metode pembelajaran seperti apa yang Pak Datim laksanakan ketika berada di kelas? Nah, ini memang saya menyadari dari saya pribadi dan sebagai bahan refleksi saya mungkin Bu. Karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan terus terang saya lebih banyak menggunakan metode ceramah Bu. Jadi saya terbawa kebiasaan-kebiasaan ceramah di kelas itu karena saya sering menyampaikan pengajian di depan ibu-ibu, pengajian di depan bapak-bapak, dan lain sebagainya. Sehingga saya menyamakan pembelajaran kepada orang dewasa dengan ke anak-anak dengan metode ceramah. Namun ternyata metode ini kurang tepat rasanya seperti itu. Oh iya, itu yang Pak Datim pikirkan ya. Betul. Nah, kalau tadi yang saya tangkap dari ceritanya Pak Datim kebanyakan lebih sering menggunakan metode ceramah ketika Betul, Ibu. pembelajaran. Nah, kalau misalnya diambil skala dari 1 sampai 10, metode pembelajaran yang sudah Pak Datim lakukan itu berada di angka berapa untuk membuat anak itu fokus ketika pembelajaran? Baik Bu, jadi kalau saya amati dari hasil yang sudah anak-anak dapatkan, saya mengamati memang belum begitu maksimal. Karena terus terang saja bagi mereka yang fokus saja sering sekali ketika dilakukan penilaian itu nilainya belum maksimal. Apalagi dengan anak-anak yang memang tadinya juga tidak fokus. Jadi otomatis nilainya selalu di bawah. Jadi kalau saya boleh menilai, saat ini mungkin baru di angka 6 Bu. Baru di angka 6 ya Pak? Betul. Oke, nah sekarang Pak Datim berharapnya metode pembelajarannya mau di angka berapa untuk membuat anak-anak fokus? Jadi tentu saja harapan saya itu untuk jangka panjang anak sehingga tidak hanya memikirkan saya sebagai seorang guru bagaimana mereka mengikuti pembelajaran menurut gaya belajar saya, tentu tidak Bu. Jadi
saya menginginkan kepada anak-anak saya minimalnya mereka secara KKM ya tuntas, nilainya ya juga bagus. Pembelajaran yang diikuti juga mereka bisa mengikuti pembelajaran secara nyaman, aman, dan menyenangkan, dan ditambah lagi bahagia seperti itu, Bu. Jadi harapan ya angka 8 atau 9, syukur-syukur sampai angka 10 seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali ya Pak. Jadi pada tim ada keinginan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya Pak Datim yang tadinya di angka 6 jadi di angka 8, 9 atau 10 gitu ya Pak ya. Betul, Ibu. Oke, luar biasa sekali. Nah sekarang lalu kalau dari potensi atau kemampuan kekuatan yang Pak Datim miliki, kira-kira apa yang bisa Bapak Datim lakukan untuk bisa mencapai itu tadi? Nah, sebenarnya di dalam hati saya banyak sekali hal-hal yang ingin saya terapkan di dalam pembelajaran. Nah, itu karena baru sebatas rencana mungkin ya, Bu. Saya belum bisa mengimplementasikan, saya belum bisa menerapkan apa yang ada di pikiran saya dengan pelaksanaan yang ada. Jadi ini sebagai refleksi saya mungkin, Bu. Jadi hasil yang selama ini tidak maksimal. Sebagai contoh, saya pernah belajar ketika di kuliahan dulu, kemudian melalui kegiatan seminar online dan lain sebagainya, bagaimana caranya menerapkan metode-metode yang bervariasi seperti itu, Bu. Iya. Jadi pada tim sebetulnya sudah punya kekuatan ya dari apa yang sudah Bapak pelajari dulu ketika kuliah terkait dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Betul, Ibu. Nah, lalu apakah hanya itu saja atau mungkin ada yang lain lagi Pak, kekuatan yang mau Bapak? Jadi kalau saya pikirkan mungkin akan lebih tepat kepada anak-anak saya karena memang usia mereka masih SD, misalkan dengan menerapkan metode role playing atau bermain peran. Oh iya. Seperti itu. Karena dengan cara begitu mereka tidak hanya misalkan mendengarkan penjelasan dari seorang guru, mereka sendiri yang melakukan peran di dalam pembelajaran itu. Jadi di antara teman-teman sebaya itu bisa melakukan pergantian peran seperti itu, Bu. Iya, jadi pengennya ada variasi pembelajaran ya tadi berkaitan dengan itu, Bu. bermain peran ya Pak, salah satu contohnya. Betul. Iya. Terus strateginya seperti apa Pak nanti yang akan Bapak laksanakan, penerapan bermain peran itu mau seperti apa di kelas Bapak? Jadi memang di dalam penerapan role playing atau bermain peran sebenarnya tidak hanya itu, Bu, yang saya pikirkan. Misalkan ada juga misalkan melalui metode kartu seperti itu, Bu. Iya. Kemudian juga saya baru kepikiran malah ini, Bu. Oh iya, silakan Misalkan, Pak, silakan. Apa lagi? Karena tadi anak-anak itu kurang fokus kan, Bu. Kita kan sudah pernah belajar bagaimana caranya supaya mereka fokus dengan mindfulness, Bu, kesadaran penuh. Kebetulan saya guru agama, saya mungkin nanti akan menerapkan mindfulness dengan cara-cara sholat duha, ataupun anak-anak diajak untuk melafalkan surat-surat pendek, kemudian memperbanyak speaking, karena ya kita tentu tahu ya yang namanya anak SD suka dengan bernyanyi-nyanyi seperti itu. Iya, ada lagi Pak mungkin idenya? Ya, jadi kalau tadi ada speaking, mindfulness dan lain sebagainya, role playing. Nanti ketika penerapan di dalam pembelajaran, saya itu merencanakan bahwa anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, saya ajak dulu ke masjid untuk berwudu, menenangkan pikiran mereka. Kemudian dan saya juga menyampaikan ke anak-anak jangan lupa kalau masuk masjid kamu berdoa, langkahkan kaki kanan dulu, kemudian di dalam masjid kamu tenang, zikir perbanyak seperti itu. Kemudian setelah sholat duha bersama,
anak-anak juga saya ajak untuk berzikir seperti itu, Bu. Kemudian selain itu juga saya selalu menyampaikan ke anak-anak bahwa di dalam berdoa itu harus penuh dengan kehusuan. Karena kita tahu sendiri ya Bu, yang namanya anak-anak kan tidak pandang tempat. Iya. Mau di masjid, mau di sekolah, mau di pasar atau di tempat bermain, kebiasaan mereka kan bermain Iya, seperti itu, betul. Bu. Jadi ketika di dalam masjid, saya selalu mengingatkan ke anak-anak, nah yang namanya di masjid bukan tempat untuk bermain, tapi perbanyak kita untuk beribadah seperti itu. Dan saya juga mengingatkan ketika keluar dari masjid, nah kalau keluar dari masjid ingat, ini kebalikan keluar dari WC, kaki kiri dulu yang kita langkahkan, seperti itu Ibu. Iya, jadi kalau tadi saya tangkap ide-ide dari Pak Datim ada banyak sekali ya. Ada mulai dari mindfulness, kemudian pemberian ice breaking, ada role playing, kemudian strategi yang mau Bapak terapkan itu juga ada berkaitan dengan berdoa. Itu sangat luar biasa sekali ya Pak, kalau misalnya nanti bisa benar-benar diterapkan. Nah, Betul. terus sekarang dari rencana atau strategi yang tadi sudah Bapak sampaikan, ukuran keberhasilannya itu apa Pak? Ukuran ketercapaian keberhasilan dari yang ingin Bapak harapkan itu seperti apa? Ya, tentu setelah saya melakukan refleksi diri, harapan saya menganggap bahwa anak-anak saya itu dianggap berhasil, yang tadinya ketika pembelajaran tidak fokus menjadi lebih fokus, yang tadinya rame terus, kemudian setelah mindfulness dengan gayanya guru agama, yaitu dengan wudhu dan sholat, mereka lebih fresh, mereka lebih tenang lagi. Kemudian ketika di dalam pembelajaran tentu mereka bisa memerankan peran sebagaimana misalkan tadi bermain peran, mereka bukan bermain tetapi memang bisa memerankan sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi harapan besar itulah yang tentu ingin saya dapatkan melalui kegiatan diskusi ini, Bu. Oke, jadi tadi harapannya Bapak itu bisa anak-anak yang tadinya belum fokus jadi fokus gitu ya Pak. Betul. Kemudian anak-anak bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan role playing itu bisa memainkan peran, mungkin bukan memainkan tapi menjalankan peran ya Pak. Tadi Betul, seperti Ibu. yang tadi Pak Datim sampaikan. Oke. Nah, sekarang komitmen Bapak itu bagaimana terkait dengan rencana aksi yang luar biasa sekali tadi yang sudah Bapak jelaskan? Nah, tentu ini bukan perkara yang mudah, Ibu. Iya. Jadi yang namanya kebiasaan anak, sekali lagi mereka memiliki dunianya yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kita memanajenya sebagai seorang manajer agar mereka di dunianya itu benar-benar kita bisa dikemas sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu benar-benar akan tercapai. Jadi harapan yang paling besar untuk saya dan untuk anak-anak saya tentu mereka dapat bisa belajar dengan maksimal dan mereka benar-benar merdeka di dalam pembelajarannya seperti itu. Iya. Berarti itu komitmen dari Bapak ya? Betul. Oke, nah sekarang kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak itu tadi? Nah, ini sudah menjadikan rencana saya dan saya juga sudah komunikasi kebetulan baik itu dengan kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Termasuk saya juga sudah berkomunikasi dengan pihak takmir masjid, Bu. Karena memang kebetulan sekolah kami itu dekat dengan masyarakat dan kami belum memiliki masjid, jadi kami harus menggunakan fasilitas lingkungan masyarakat. Jadi saya juga sudah berkomunikasi dengan takmir masjidnya, dengan imam masjid, bahwa kami akan melakukan pembiasaan kepada anak-anak. Setiap pagi kami butuh fasilitas masjid untuk ibadah sholat duha secara bersama-sama seperti itu, Bu. Jadi itulah
beberapa keterkaitan yang mungkin akan kami ajak untuk bekerja sama seperti itu. Oh iya, mitranya itu tadi ada takmir, kepala sekolah, kemudian mungkin guru-guru juga ya Pak ya. Betul. Oke, nah dari rencana Bapak yang sudah sangat luar biasa tadi, jelas juga dari awal mulai persiapan, strateginya, kemudian orang-orang yang terlibat. Nah, rencana ini kapan akan Bapak laksanakan? Insya Allah Bu, ini karena saya melihat yang pembelajaran saja, ini kalau ditunda-tunda hasilnya juga tidak maksimal. Iya, betul. Jadi saya akan secepatnya, maksimal minggu depan itu sudah saya laksanakan Bu. Oh, minggu depan ya Pak? Okay. Iya, minggu depan. Jadi Bapak akan melaksanakan rencana yang tadi sudah Bapak susun dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa itu minggu depan ya Pak? Okay. Jadi untuk minggu ini saya akan gunakan untuk memantapkan lagi, baik itu dengan Bapak Ibu guru, kemudian kepala sekolah, dan juga takmir masjid yang ada. Dan juga mungkin saya akan berbincang juga dengan warga lingkungan sekitar, bila mana kegiatan saya ini dengan anak-anak mengganggu seperti itu Bu. Jadi akan komunikasi bagaimana baiknya sebagai bentuk mempererat. Ya, berarti untuk minggu pertama ini Bu. Oh ya, jadi untuk melaksanakan rencana Bapak tadi, tindak lanjutnya sebelum itu, setelah kegiatan coaching ini Bapak mau koordinasi ya dengan betul. takmir, juga dengan guru yang lain, kepala sekolah, terkait dengan rencana Bapak. Nah, luar biasa sekali ya Bapak, rencananya sudah sangat, menurut saya sudah bisa diterapkan ya Pak, dengan kemampuan yang sudah Bapak miliki. Itu saya yakin rencana Bapak itu bisa Bapak terapkan dengan baik. Nah, kita sudah mulai di akhir-akhir sesi coaching ini. Nah, sekarang saya mau bertanya, perasaan Bapak setelah kegiatan coaching ini bagaimana? Alhamdulillah, yang tadinya ini Bu, terus terang, tadi saya menyampaikan di awal agak kurang fit. Oh iya. Tapi dengan kegiatan berlangsung diskusi kita kali ini, alhamdulillah langsung bertambah baik Bu. Oh iya. Otomatis ini salah satu yang wajib saya syukuri sebagai bentuk kenikmatan terbesar saya Bu, kesehatan. Iya, betul. Kemudian tentu saya juga sangat bahagia sekali ketika yang tadinya ada suatu permasalahan yang selama ini belum bisa saya selesaikan, dengan beberapa diskusi kita hari ini ternyata saya bisa menemukan solusi dengan perantaraan Bu Dewi, bisa diajak berdiskusi dengan saya. Alhamdulillah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi selama ini. Oke, berarti Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang tadi di awal kita bahas ya Pak? Betul Bu. Iya, Alhamdulillah. Kemudian nanti seperti yang Bapak sampaikan kan mau melaksanakannya minggu depan. Betul, nah, nanti Ibu. setelah itu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak terkait dengan kegiatan pelaksanaannya, evaluasi mungkin, atau ada ide-ide lain dari Bapak. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah itu. Begitu Siap ya Pak? Ibu. Oke, itu saja untuk kegiatan coaching hari ini. Terima kasih sudah mau bercerita dengan saya, dan semoga hasil kegiatan coaching kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan bisa Bapak terapkan dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan potensi dan kekuatan yang sudah Pak Dati miliki. Amin, terima kasih. Tetap semangat Pak Dati. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Dwi, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan Pak Datim ya? Iya betul Bu. Saya lihat juga coachingnya seru sekali, Ibu banyak menggali informasi dari Pak Datim. Oke, menurut Bu Dwi, coaching yang tadi Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi di awal itu Bu Dwi sampaikan kepada saya? Iya Bu, kalau menurut catatan saya, sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi saya sampaikan kepada Ibu di awal, itu sudah mulai terlihat di Pak Datim ya. Jadi Pak Datim sudah mulai memunculkan ide-ide, kemudian langkah-langkah yang mau beliau lakukan itu juga sudah jelas, mulai dari apa yang harus beliau persiapkan, kemudian mitra pendukungnya itu siapa saja, waktu dilakukannya kapan, itu sudah terlihat jelas. Bahkan rencana aksi nyatanya juga sudah mulai terlihat. Oke, jadi itu hasil pengamatan Bu Dwi ya dari hasil coaching yang Bu Dwi lakukan. Baik,
Jadi tadi saya juga kan sudah mengamati kegiatan coaching yang Bu Dwi lakukan. Saya menilai kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik. Sudah sesuai dengan alur Tirta yang tadi di awal kita bicarakan itu ya Bu ya. Ibu sudah bisa menggali informasi dari Pak Datim, sehingga Pak Datim juga bisa memunculkan ide-idenya. Iya, Jadi betul. Pak Datim bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau tadi ceritakan kepada Ibu begitu. Iya, betul. Jadi saya nilai coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, tadi dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kalau kegiatan coaching yang tadi saya lakukan, saya sudah berusaha untuk menerapkan alur Tirta ya Bu ya. Seperti yang tadi kita sudah bahas di awal, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab. Dan saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Cuman yang memang ingin saya lebih kembangkan lagi itu yang memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Oke. Tujuannya supaya saya ingin menggali lebih banyak lagi, mengeksplor lagi potensi yang ada pada diri Pak Datim supaya beliau bisa muncul ide-idenya yang lebih variatif lagi terkait dengan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Bu. Baik, jadi Ibu ingin lebih mengembangkan Iya, lagi betul. bagaimana untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada Iya, coaching gitu ya. Barangkali nanti di lain waktu Ibu melakukan kegiatan coaching dengan coaching yang berbeda begitu ya Bu. Dengan begitu nanti Ibu juga akan lebih menggali potensi dari coaching lagi. Jadi ide-ide coaching yang mungkin sebelumnya itu belum terfikirkan, setelah dilakukan kegiatan coaching itu akan muncul ide-ide barunya, begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu. Baik, semoga kedepannya ketika Bu Dwi melakukan kegiatan coaching lagi, akan berjalan lebih baik lagi, Ibu bisa mengeksplor lagi kompetensi-kompetensi dari kegiatan coaching ini ya Bu ya? Ya. Oke. Amin Bu, semoga. Ya, baik. Cukup untuk observasi yang saya lakukan kepada Bu Dwi. Selanjutnya saya mohon pamit ya Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Ya, mari Bu. Ya. Berikut adalah video siklus 2, di mana Bapak Datim sebagai supervisor, saya sebagai coach, dan Ibu Dwi Hartanti sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam Pak Datim. Apa kabar hari ini Bu Tami? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Pak Datim bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong-ngomong, informasinya hari ini Bu Tami akan melakukan kegiatan coaching. Betul nggih? Nggih Pak, hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Dwi. Oh nggih, baik Bu. Jadi sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Boleh nggih Bu? Boleh Pak, monggo. Nah, sebelum saya melakukan kegiatan observasi ini, saya izin kepada Ibu bahwa selama kegiatan coaching nanti, saya akan mengamati percakapan yang dilakukan oleh Bu Tami dengan Bu Dwi. Kemudian saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, Ibu pasti sudah memahami bahwa percakapan coaching itu harus dengan alur tirta gitu. Nggih Pak. Ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nggih. Nah, kemudian ngomong-ngomong nih Bu, kompetensi apa yang kira-kira Ibu Tami ingin kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Baik Pak Datim, untuk kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif ketika si coachee menyampaikan masalahnya, kemudian
yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan, Pak. Nah, Bu Tami, dari ketiga kompetensi tersebut, nah kira-kira menurut Bu Tami, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Tami kembangkan untuk saya observasi nantinya? Baik, jadi sebenarnya saya ingin 3 kompetensi itu saya kembangkan, Pak, di sini, di kegiatan coaching ini. Tapi untuk kali ini saya ingin lebih memfokuskan, menspesifikkan pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang akan saya lebih fokuskan, Pak. Oh, baiklah Bu. Nah, dari kompetensi tersebut, kira-kira indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu Tami harapkan dari kompetensi inti yang nanti akan Ibu kembangkan? Dari kompetensi yang akan saya kembangkan itu tadi kan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak. Oke. Jadi indikatornya itu nanti coach saya Bu Dwi itu kan nanti akan menceritakan masalahnya. Betul. Kemudian beliau saya harap bisa menemukan ide dari permasalahannya itu. Jadi mendapatkan solusi begitu, Pak, atas permasalahannya. Betul. Jadi lebih spesifiknya lagi bahwa mengarahkan coach supaya lebih berpikir untuk menggali ide-idenya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Seperti itu ya Bu. Baik Ibu, silahkan Ibu bisa memulai melakukan kegiatan coachingnya. Oh iya, saya nanti minta izin untuk melakukan observasi selama Ibu melakukan kegiatan coaching tersebut. Seperti itu ya Bu. Baik Pak Datim, terima kasih. Saya akan memulai kegiatan coachingnya. Saya panggil Bu Dwi terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, monggo Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam, Bu Tami. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar baik. Bu Tami apa kabar? Alhamdulillah, saya juga hari ini baik, sehat gitu. Oke, ini saya mau minta waktunya sebentar ya Bu, boleh ya? Boleh, kebetulan Mengganggu. saya juga sedang santai, tidak mengganggu. Oh Silakan iya, kalau Ibu alhamdulillah kalau ingin tidak bercerita, mengganggu. silakan. Iya, saya mau cerita sedikit ini ya terkait dengan permasalahan yang baru-baru ini saya alami yang menjadi Ya. beban pemikiran saya. Jadi beberapa waktu lalu saya melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran kimia kelas 11. Dan ternyata dari hasil evaluasi itu ada sekitar 75% ya dari murid saya yang nilainya di bawah KKM, Bu. Oke. Nah, itu wah cukup membuat saya bingung. Kemudian saya juga berpikir ini pasti ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Nah, itu yang saya pikirkan, Ibu. Baik, jadi Bu Dwi mempunyai permasalahan 75% ya Bu dari Iya, murid betul. Ibu itu hasil asesmennya nilainya itu masih di bawah KKM. Iya, betul, itu yang menjadi permasalahan. Baik, Hmm. jadi perbincangan kita hari ini apa yang Ibu harapkan nantinya? Saya berharapnya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah apa saja yang sebaiknya saya lakukan untuk memperbaiki kondisi ini, Bu, supaya tidak berlarut-larut dan menjadi masalah yang lebih besar lagi, begitu Bu. Oke, jadi semoga nanti kita bisa menemukan solusi ya Bu ya, supaya Bu Dwi sudah tidak terlalu memikirkan lagi dari masalah yang dihadapi betul, ini. iya, Baik, betul. Berikutnya kalau boleh Bu Dwi ceritakan, Iya. kenapa sih itu muridnya itu 75%? Kok Iya. bisa nilainya di bawah KKM? Iya Bu, jadi sepertinya karena memang materinya cukup sulit Bu. Jadi materinya oke. itu tentang perhitungan kimia. Nah di situ tuh memang banyak rumus-rumus. Kemudian mereka juga sebagian besar kegiatan materi pembelajarannya itu berhitung. Jadi untuk anak-anak yang memang kemampuan berhitung atau matematikanya kurang itu jadi tidak berminat untuk mempelajari, Oke, iya, iya. jadi malas gitu. Terus kemudian juga beberapa kurang motivasi untuk mempelajari materi itu. Mungkin karena itu sih Bu. Jadi mereka akhirnya karena tidak berminat, tidak bermotivasi untuk belajar, akhirnya mereka tidak paham. Terus akhirnya penilaiannya jadi tidak baik seperti itu. Oke, jadi intinya itu murid Bu Dwi masih
minat dan motivasinya itu belum tinggi ya Bu. Iya, Jadi betul, dalam betul. mempelajari materi yang mereka anggap sulit, mereka karena sudah berpikir oh materinya ini sulit, jadi motivasi mereka itu belum muncul Iya, gitu nggih betul, Bu. betul. Baik, dari yang Bu Dwi sampaikan tadi, kalau dilihat skala 1 sampai 10 nggih Bu, posisi murid Ibu kondisi seperti itu ada di angka berapa? Iya, kalau melihat dari antusias mereka ketika pembelajaran, memang ada beberapa yang antusias ya, terutama memang anak-anak yang suka matematika atau suka berhitung. Tapi lebih banyak yang ternyata belum sampai antusias seperti itu. Nah, kalau di angka mungkin angka 4 Bu, masih di angka 4. Motivasi dan minatnya. Iya, jadi kondisi murid Bu Dwi itu masih ada di angka 4 ya Iya, Bu. betul Bu. Nah dari angka 4 itu tentu kan Bu Dwi ingin meningkatkan ke level yang lebih tinggi. Nah Bu Dwi inginnya itu posisi atau kondisi murid Ibu ada di angka berapa? Ya kalau dari saya mungkin sekali lagi karena memang materinya cukup sulit, asal mereka bisa memiliki kemampuan dasar ya dari atau memahami rumus-rumus dasarnya itu ya sekitar angka 7 sampai 8 lah Bu. Meningkatnya sampai segitu. Itu sudah cukup menurut saya. Baik, jadi Bu Dwi ingin meningkatkan dari angka 4 menuju angka 7 atau 8. Iya, betul gitu ya. Nah, untuk mencapai angka 7 atau 8 itu tentu kan ada hal-hal yang harus Bu Dwi lakukan, yang harus Bu Dwi upayakan. Nah, untuk mencapainya itu apa kekuatan atau potensi yang Bu Dwi miliki supaya anak-anak Bu Dwi, murid-murid Bu Dwi itu bisa mencapai level 7 itu tadi atau 8? Iya, kalau dari saya sepertinya berdasarkan pemikiran saya juga sih Bu, terkait dengan pembelajaran yang sudah pernah saya lakukan. Memang di awal itu saya membuat persepsi itu terkait dengan materi sebelumnya yang tidak jauh-jauh dari rumus juga Bu. Iya, jadi sebelumnya rumus, ternyata sekarang belajar rumus lagi. Nah mungkin karena itu jadi mereka minatnya bukannya termotivasi tapi malah ya sepertinya susah kayak gitu Bu. Jadi pemikirannya seperti itu. Nah mungkin saya mau menambah persepsinya bukan hanya sekedar materi sebelumnya, tapi juga saya mau menayangkan video-video terkait dengan reaksi kimia, karena ini kan perhitungan kimia. Jadi saya mau menampilkan reaksi-reaksi kimia yang menarik yang bisa memunculkan motivasi murid-murid saya, siswa-siswa saya untuk mau mempelajari lebih lanjut lagi tentang materi yang mau saya sampaikan, gitu Bu. Jadi Bu Dwi yang sebelumnya itu persepsinya hanya mengulas rumus gitu ya Bu, nanti Bu Dwi akan melakukan persepsinya itu diubah dengan menampilkan video-video animasi, video yang menarik bagi murid supaya mereka dengan melihat video itu persepsi bahwa rumus kimia atau materi-materi kimia itu sulit bisa hilangkan begitu betul. Nah, untuk melakukan hal itu tadi menampilkan video dan sebagainya itu tentu ada strategi yang akan Bu Dwi lakukan. Nah, kira-kira strateginya atau langkah-langkahnya bagaimana? Iya Bu, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya mau memberikan persepsi video-video animasi itu. Kemudian kan harapannya dari situ ada motivasi belajar yang muncul dari siswa untuk mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk menjaga motivasi mereka selama kegiatan pembelajaran, saya yang sebelumnya itu karena memang materinya rumus begitu, saya biasanya hanya menjelaskan di depan di papan tulis. Jadi siswa mendengarkan, mencatat, hanya seperti itu saja. Saya mau membuat metode pembelajaran diskusi Bu. Jadi saya membagi kelompok kepada siswa-siswa saya. Kemudian setiap kelompok akan saya berikan permasalahan atau soal berkaitan dengan perhitungan kimia yang harus diselesaikan secara berkelompok atau secara bersama-sama. Nah nanti setelah kegiatan berkelompok itu sudah selesai, kemudian saya meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Jadi harapannya yang sebelumnya mungkin mereka belum paham kalau saya yang menjelaskan, tapi kalau teman-temannya yang menjelaskan kan pasti ada bahasa atau ada kaitan, kedekatan antara siswa saya sehingga bisa meningkatkan pemahaman
siswa saya terkait dengan materi itu. Seperti itu, Bu. Terus selain itu supaya juga tidak monoton dengan kertas ya Bu untuk kegiatan diskusinya, karena ini di SMA juga, kebanyakan anak-anak SMA kan sudah memiliki HP. Nah, Betul. saya mau memanfaatkan media HP ini pada kegiatan diskusi kelompoknya. Jadi saya bisa memanfaatkan platform seperti Live Worksheet atau Concur dan sebagainya. Nah, itu yang seperti itu untuk kegiatan diskusi secara berkelompok. Seperti itu, Bu. Itu yang mau saya laksanakan. Oke, tadi yang Bu Dwi jelaskan, itu ide yang bagus Ibu. Jadi Ibu tadi selain menampilkan video-video animasi, Ibu juga akan pembelajarannya itu di murid dibagi kelompok begitu Iya, ya, betul, dibagi betul. kelompok di mana nanti mereka akan mendiskusikan sebuah masalah, kemudian akan mempresentasikan dengan tujuan presentasi itu murid yang lain akan lebih paham karena biasanya kalau dijelaskan dengan muridnya barangkali akan lebih meningkatkan Iya, pemahamannya itu ya. Kemudian selain itu juga Bu Dwi akan memanfaatkan HP. Iya. Anak-anak karena sudah mungkin semuanya ya kalau murid SMA itu sudah memiliki HP, jadi memanfaatkan HP dalam pembelajaran dengan nantinya membuka platform-platform yang tentunya itu akan meningkatkan minat dan motivasi mereka, begitu nggih Bu. Bagus sih, bagus sekali. Kemudian kalau boleh tahu untuk strategi tadi yang Bu Dwi sudah sampaikan, ukuran keberhasilannya dari rencana yang akan Bu Dwi terapkan tadi itu seperti apa? Iya, kalau keberhasilannya mungkin yang paling jangka pendeknya begitu ya. Ketika kegiatan pembelajaran itu suasana pembelajarannya jadi lebih aktif, Bu. Jadi bukan berpusat pada guru, tapi berpusat pada murid. Jadi murid-muridnya itu aktif untuk belajar, saling berdiskusi, berkolaborasi satu dengan yang lain, supaya pemahaman materi yang saya ajarkan itu tidak hanya untuk anak-anak yang mungkin pintar matematika saja, tapi juga bisa sampai kepada anak-anak yang mungkin kemampuan berhitungnya kurang, tapi karena mereka memiliki minat dan motivasi, jadi mereka bisa lebih mudah untuk paham juga. Itu yang jangka pendeknya, Bu. Kemudian untuk jangka panjangnya, nah ini yang evaluasi itu, Bu. Saya berharapnya yang tadinya mungkin di angka 75% di bawah KKM, saya pengennya ya kalau bisa sudah tidak ada yang di bawah KKM gitu, Bu. Jadi Bu Dwi itu nanti melihat keberhasilannya dengan pembelajaran yang dilakukan Ibu itu sudah berpusat pada murid ya, Bu. Betul. Jadi mereka akan lebih aktif, bukan malah gurunya yang lebih aktif gitu ya, Bu. Kemudian hasil evaluasinya nanti semua murid itu bisa mendapatkan nilai di atas KKM. Iya, betul. Oke, baik, semoga rencana Bu Dwi ini bisa terlaksana sehingga masalah itu sudah tidak ada lagi begitu. Amin, Bu. amin. Kemudian untuk melaksanakan ini tentu Bu Dwi kalau misal sendirian mungkin agak sedikit kesulitan ya. Iya. Apakah ada pihak-pihak atau akan melibatkan orang lain untuk menjalankan ini? Iya, untuk menjalankan rencana saya karena tadi kan ada saya mau membuat video, mau menampilkan video, kemudian ada kegiatan diskusi yang berbasis gadget ya. Nah itu mungkin saya awalnya mau mempersiapkan video pembelajaran ya, video reaksi-reaksi kimia yang menarik. Nah di situ nanti saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, rekan sejawat saya yang sama-sama guru kimia. Nah, kita bisa saling bertukar mungkin inspirasi terkait dengan video pembelajaran yang menarik untuk siswa, untuk murid-murid saya. Itu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan mungkin pihak wali kelas supaya tetap menjaga motivasi dan minat belajar dari siswa-siswa saya. Itu, Bu. Oke, jadi Ibu akan melibatkan wali kelas juga ya, Bu, betul ya, supaya wali kelas juga bisa mengusahakan supaya mereka motivasi dan minat belajarnya meningkat. Iya, betul. Itu komitmen yang Ibu lakukan sudah sangat bagus. Nah, rencananya kapan ini akan melakukannya? Iya, kalau tadi yang di awal saya mau mempersiapkan media atau video pembelajaran secepatnya, Bu. Mungkin besok. Iya, mau mulai membuat videonya. Terus nanti kalau saya sudah siap untuk media pembelajarannya,
video pembelajarannya saya mau mempersiapkan lembar kerja peserta didik LKPD itu nanti yang secara berkelompok. Nanti saya memanfaatkan platform Liveboxit atau mungkin Concur untuk membuatnya. Nah, terus setelah itu baru nanti saya laksanakan di kelas. Gitu. Oke, jadi Bu Dwi rencananya besok ya Iya. untuk mulai membuat Iya, mulai video-video LKPD dan Iya, lain-lainnya betul. supaya rencana ini bisa segera terrealisasi. Iya, Begitu, betul. Bu. Baik, saya tunggu nanti kabar baik dari Bu Dwi. Nanti saya ingin mendapatkan kabar bahwa semua murid Bu Dwi itu nilai evaluasinya di atas KKM semua, gitu ya Bu, harapannya. Amin. Baik, semoga rencana yang Bu Dwi sampaikan tadi bisa terrealisasikan. Tadi Bu Dwi sudah mengemukakan akan melaksanakan apa saja, begitu nggih. Nah, dari perbincangan kita ini yang cukup panjang ini nggih Bu, Iya. apakah tujuan di awal tadi harapannya Bu Dwi dari perbincangan kita ini sudah tercapai? Iya, jujur ya Bu, tadi pas di awal saya cukup kepikiran ya. Iya. Mungkin Bu Tami bisa melihat dari muka saya yang di awal itu kurang bersemangat, tapi setelah saya berbincang dengan Bu Tami, saya bisa menemukan, oh ternyata ada yang bisa saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah saya. Jadi saya merasanya saya sudah bisa mengetahui langkah apa atau solusi apa yang harus saya terapkan untuk menangani masalah saya. Oke, jadi perasaannya sekarang lebih plong gitu iya, ya? lebih senang, terus kemudian oke. bersemangat untuk menjalankan rencana yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Tami. Oke, saya juga semangat untuk menunggu kabar baik dari Bu Dwi. Mudah-mudahan cepat realisasi ya Bu Dwi. Nanti Amin. di lain waktu mungkin kita bisa ngobrol lagi, Bu Dwi bisa menyampaikan progresnya ya Bu, atau perkembangannya dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Mungkin itu saja nggih Bu, perbincangan kita hari ini cukup nggih? Nggih, cukup. Oke. Terima kasih banyak Bu Tami Sama-sama atas waktunya. Bu Dwi. Saya juga senang sekali bisa ngobrol dengan Ibu. Kalau Iya. begitu saya pamit ya Bu ya. Iya. Ya, Silakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Tami, saya tadi sudah mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Tami dengan Bu Dewi. Nah, saya amati tadi kegiatannya luar biasa sekali Bu Tami, Bu Dewi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Datim. Nah, menurut Bu Tami, yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang disampaikan di awal tadi, Bu? Iya Pak, jadi tadi selama kegiatan coaching kan saya menuliskan beberapa catatan ya Pak. Oke. Nah, itu sesuai catatan saya ini. Tadi kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang saya sampaikan ke Pak Datim tadi di awal. Betul. Kemudian tadi Bu Dwi sebagai coach juga sudah bisa memunculkan ide-idenya. Langkah-langkah yang akan beliau laksanakan nanti untuk menyelesaikan masalahnya itu juga sudah jelas. Mulai dari beliau akan melaksanakannya kapan, itu sudah beliau sampaikan. Kemudian beliau akan melibatkan siapa saja, itu juga sudah disampaikan. Dan saya kira nanti aksi nyata yang dilakukan Bu Dwi itu bisa berhasil begitu Pak. Baik Bu Tami, nah dari hasil pengamatan saya selama kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Tami dengan Bu Dewi, memang saya tadi amati ini sudah luar biasa, berjalan dengan lancar dan juga sepertinya memang asik juga tadi kegiatannya. Pak. Jadi apa yang saya amati dari proses kegiatan coaching tersebut, Ibu Tami dengan Bu Dewi baik sebagai coach maupun sebagai coach sudah menerapkan alur tirta. Kemudian saya juga mengamati dari pengamatan saya bahwa Bu Tami sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, baik itu kemitraan. Sudah tampak sekali bahwa Bu Tami dengan Bu Dewi tadi sudah seperti mitra seperti itu. Kemudian Bu Tami dengan Bu Dewi juga memunculkan kreatif seperti itu, dalam prinsip itu sudah muncul sekali. Dan juga apa yang menjadi harapan Bu Dewi memecahkan masalah, tadi Bu Tami bisa memunculkan, memaksimalkan potensi yang ada seperti itu. Nah,
Dari kompetensi yang ingin Bu Dewi kembangkan lagi berdasarkan kegiatan coaching tadi itu apa Bu? Iya, jadi berdasarkan kegiatan coaching tadi itu sebenarnya saya sudah tadi seperti yang Pak Datim sampaikan sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Jadi untuk kedepannya saya ingin lebih mengembangkan lagi ketika saya melakukan coaching itu saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga coach itu bisa lebih lagi mengeksplor potensinya. Jadi akan lebih mudah menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahannya itu, Pak. Oh, baiklah, kalau begitu Bu Tami, mudah-mudahan kita berharap semuanya apa yang dilakukan Bu Tami hari ini dan kemudian rencana kegiatan coaching ke depan mudah-mudahan lebih baik lagi dan lebih optimal lagi, Bu. Amin. Terima kasih banyak Pak Datim atas waktunya untuk kegiatan hari ini. Baiklah, karena memang kita sudah selesai hari ini, saya mohon pamit untuk meninggalkan kegiatan hari ini, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video siklus 3, di mana Ibu Dwi Hartanti sebagai supervisor, Bapak Datim sebagai coach, dan saya sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Datim. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dewi. Gimana Bu Dewi? Alhamdulillah kabar baik juga. Alhamdulillah. Nanti Pak Datim mau melaksanakan kegiatan coaching ya, betul? Iya betul Bu. Nanti kegiatan coachingnya dengan siapa Pak? Insya Allah hari ini kita sudah mengagendakan untuk kegiatan coaching bersama Bu Tami Bu. Oh ya, kegiatan coaching dengan Bu Tami ya. Betul. Nah, sebelum Pak Datim melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Tami, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Monggo, Bu. Bapak. Boleh ya? Iya monggo. Nah, untuk kegiatan coaching, saya nanti mau mohon izin kepada Bapak. Saya akan berada di sini bersama dengan Pak Datim dengan Bu Tami. Saya mau mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Datim kepada Bu Tami. Kemudian saya akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang sudah saya susun. Nah, pastinya nanti Pak Datim akan melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak? Betul. Iya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan kemudian selama kegiatan coaching, saya juga ingin melihat kompetensi inti coaching yang Pak Datim terapkan selama kegiatan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Pak Datim, kira-kira kompetensi inti apa yang akan Pak Datim kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Nah, tentu di dalam kegiatan coaching nanti yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching, ketiga kompetensi inti tersebut akan saya kembangkan Bu. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya, jadi Pak Datim ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Iya betul. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, kalau secara spesifiknya Pak, yang lebih spesifik lagi, yang ingin lebih Bapak kembangkan lagi di antara ketiga kompetensi itu yang mana? Baik Bu, jadi memang kalau kita pikirkan bahwa ketiga kompetensi di dalam coaching tersebut semuanya penting ya Bu. Akan tetapi kalau memang kita sebagai sebuah solusi, kita akan mengambil yang akan dikembangkan lebih spesifik. Mungkin nanti saya akan mengambil bagaimana menerapkan atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot kepada coachee sehingga coachee bisa menggali ide-ide kreatifnya seperti itu Bu. Oh ya, berarti yang akan dikembangkan lebih oleh Bapak adalah yang memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee ya? Betul. Iya, betul. Oke, bagus sekali. Kemudian indikator ketercapaian kompetensi yang Bapak sebutkan tadi itu bagaimana Pak? Nah, tentunya indikator yang saya harapkan melalui kegiatan coaching hari ini, jadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee tersebut,
dikandung maksud si Koci dapat menemukan ide-ide, menggali potensi yang dimilikinya sehingga dapat menemukan akar permasalahan yang ada dan bisa secara mandiri menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Ibu. Iya, berarti itu indikator ketercapaian dari Bapak ya. Betul. Nah, semoga indikator tersebut bisa tercapai. Nah, Amin. itu saja dari saya. Selanjutnya silahkan Pak Datim untuk memulai kegiatan coaching dengan Bu Tami ya. Dan saya mohon izin sekali lagi ya Pak, nanti saya Iya, akan monggo, berada Ibu. di sini bersama dengan Pak Datim dan Bu Tami untuk mengamati kegiatan coaching yang Pak Datim lakukan dengan Bu Tami. Ya, siap, Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah berkenan hadir dan di sini akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching kami hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, Ibu. Amin, semoga bisa berjalan dengan Oke. lancar. Saya panggilkan Bu Tami terlebih dahulu, Ibu. Iya, silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tami. Waalaikumsalam Pak Datim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Pak Datim gimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah, saya sendiri juga sehat. Alhamdulillah. Iya, jadi begini Pak. Saya hari ini ingin berbincang dengan Pak Datim karena ada permasalahan yang cukup mengganjal bagi saya, di mana salah satu murid saya itu ada yang perilakunya kurang baik, kurang terpuji begitu Pak. Jadi anak ini di sekolah itu sering bertengkar dengan temannya yang satu kelas maupun dengan teman yang beda kelas itu. Kemudian ketika pembelajaran anak ini juga sering mengganggu temannya, jadi memecah konsentrasi teman-temannya di kelas begitu Pak. Itu permasalahannya. Ya, dari apa yang sudah diceritakan oleh Bu Tami terkait dengan hal yang mengganjal pada diri Bu Tami sebagai seorang guru terhadap perilaku salah satu siswa yang mungkin bisa dikatakan super aktif, agak sedikit nakal juga seperti itu, dan sukanya berkelahi. Nah, di sini melalui kegiatan diskusi yang kita lakukan hari ini, tentu Bu Tami ada sesuatu yang diharapkan. Betul, Kira-kira apa yang diharapkan oleh Bu Tami dalam kegiatan hari ini? Ya, jadi saya hari ini ingin ngobrol dengan Pak Datim supaya saya mendapatkan solusi begitu Pak dari permasalahan ini sehingga masalah ini tuh tidak terlarut-larut. Saya ingin cepat selesai supaya anak ini bisa menjadi anak yang baik begitu. Sepakat Bu Tami. Jadi memang apa yang kita harapkan sebagai seorang guru, tentu murid-murid kita menjadi murid yang baik. Iya, Pak. Nah, tetapi apa yang terjadi saat ini ternyata Bu Tami menghadapi murid yang memang perilakunya agak kurang baik seperti itu. Betul. Kira-kira Bu Tami bisa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada murid tersebut? Oke, jadi anak ini kalau di kelas memang itu super aktif sekali. Ketika pembelajaran, saat teman-temannya itu sedang fokus gitu ya Pak mengikuti pembelajaran, anak ini malah mengganggu teman yang lain begitu. Dia tidak mau mengerjakan tugasnya sendiri, malah mengganggu teman yang lain sehingga di kelas menjadi tidak kondusif. Kemudian yang sering terjadi hampir setiap hari, anak ini pasti membuat ulah dengan berkelahi dengan temannya. Kalau misal temannya sedang tidak ngapa-ngapain gitu ya, tiba-tiba anak ini ada saja ulah yang dibuat gitu. Selain itu juga dia sering kalau istilahnya sekarang itu membuli ya Pak, membuli teman-temannya. Jadi kalau memanggil temannya itu dengan tidak sopan, dengan bukan namanya yang dipanggil tapi memanggil temannya dengan nama orang tuanya itu. Kemudian sering mengata-ngatai teman-temannya begitu. Nah, ya kalau saya lihat sih Pak, kenapa anak ini seperti itu? Sepertinya ya Pak, karena dia itu mencari perhatian dari orang lain. Dia karena berasal, mohon maaf, dari keluarga yang broken home. Jadi ayah dan ibunya itu sudah pisah dan anak tersebut tinggal hanya dengan neneknya.
Nah, jadi saya rasa dia memang kurang kasih sayang begitu dari Betul, kedua orang betul, tuanya. betul. Walaupun neneknya ya memberikan kasih sayangnya penuh terhadap dia. Cuma kan beda ya Pak ya, kalau kasih sayang dari ayah ibunya dengan neneknya itu kan Betul, betul. beda. Nah, itu yang saya amati begitu. Sehingga dia itu berusaha mencari perhatian supaya teman-temannya atau orang lain itu memperhatikan dia. Dia ingin diperhatikan penuh. Betul, Yang saya Bu. rasakan seperti itu. Luar biasa. Memang kalau dipikir tadi apa yang disampaikan dan diceritakan oleh Bu Tami terlihat sangat kompleks sekali ya Bu, permasalahan anak tersebut. Iya, betul Pak. Mulai dari memang perilakunya yang seringnya berkelahi dengan teman-temannya, Iya. kemudian sering membuat kekacauan ketika pembelajaran, Mm-mm. kemudian anak itu termasuk ke dalam anak yang tipe super aktif, kemudian juga suka membuli. Kalau saat ini kan padahal undang-undang bullying sudah diberlakukan, jangan sampai Iya. terjadi. Tentunya sebagai seorang guru kita hanya bisa menyampaikan rambu-rambu terhadap anak tersebut. Betul. Dan tadi juga ternyata anak tersebut termasuk ke dalam anak yang broken home, Iya Pak. yang selama ini pola pengasuhan banyak dilakukan oleh neneknya. Iya. Sementara kan kita tentu tahu ya Bu, kalau misalkan pengasuhan antara orang tua sendiri dengan neneknya tentu jauh beda, Beda. Iya, kasih beda sayang yang sekali. diberikan seperti itu. Nah, dari apa yang diceritakan oleh Bu Tami tadi, kira-kira Bu Tami bisa memberikan gambaran sikap perilaku anak tersebut kalau misalkan gini Bu, kita memberikan angka terkecil 0 dan angka terbesarnya itu 10. Kira-kira Bu Tami memberikan penilaian perilaku sikap terhadap anak tersebut angka berapa Bu? Iya, kalau saya lihat kesehariannya ya Pak, dari sikap dan perilaku yang dia tunjukkan, kalau nilai dari tadi terendah 0, tertinggi Iya. 10, saya melihatnya itu dia ada di posisi nilai 5. Kenapa? Karena ya hampir setiap hari ada saja ulah yang dia buat gitu. Oke. Jarang sekali dia itu terlihat baik di mata teman-temannya. Hampir semua Betul. teman-temannya itu menilai kurang baik terhadap anak ini, begitu Pak. Nah, betul sekali ya Bu. Jadi Ibu sudah bisa memberikan penilaian terhadap anak tersebut. Jadi memang kalau tentu saja kalau anak diberikan penilaian yang di bawah, kan ini potensi tidak naik kelas nantinya ya Bu. Iya. Jadi hal tersebut tentu sebagai guru bukanlah suatu harapan yang diinginkan terhadap anak didik kita. Jadi menghadapi situasi yang seperti itu, kira-kira Bu Tami sebagai seorang guru, kekuatan apa atau langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh Bu Tami, yang sudah dilakukan oleh Bu Tami dalam menghadapi anak tersebut Bu? Iya Pak, jadi yang sudah saya lakukan dengan usaha supaya anak itu bisa menjadi anak yang baik gitu ya Pak. Betul. Saya sudah sering menegurnya ketika anak tersebut berbuat salah. Saya sudah sering menegurnya, dan tidak hanya menegur, saya juga menasehati, memberitahu bahwa ini loh kelakuan kamu, perilaku kamu, sikap kamu itu kurang baik. Seharusnya kamu menjadi anak yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah saya arahkan begitu. Namun ya mungkin karena saya hanya sebatas baru menegur dan menasehati, itu belum mengena pada diri anak tersebut, begitu Pak. Jadi saya mungkin menginginkan hal-hal lain yang bisa saya lakukan supaya anak ini betul-betul bisa berubah. Betul ya Bu. Jadi memang langkah-langkah itu sudah sebagian ditempuh oleh Bu Tami, tetapi ternyata pada prosesnya belum begitu mengena terhadap anak tersebut ya Bu. Iya Pak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut tentu Bu Tami sebagai seorang guru yang banyak ide, kemudian bisa menemukan solusi. Kira-kira rencana apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Tami
atau strategi yang bagaimana supaya apa yang diterapkan oleh Bu Tami ke depannya benar-benar bisa berhasil, perilaku anak tersebut bisa berubah seperti itu, Bu. Oke Pak, jadi sebenarnya saya ada rencana, saya Iya. ingin berbicara dengan anak tersebut dari hati ke hati begitu, karena biasanya saya itu menegurkan di depan teman-temannya begitu ya Pak. Jadi saya ingin nantinya saya akan mengajak ngobrol anak itu di tempat yang jauh dari teman-temannya gitu ya. Mungkin saya ajak ngobrol di taman atau di tempat yang nyaman bagi dia. Saya ajak ngomong dari hati ke hati, saya tanyakan apa sebenarnya yang dia inginkan begitu. Nah, nanti juga saya ingin melakukan ini Pak, segitiga restitusi. Nah, Iya, kalau iya. dari situ kan nanti anak tersebut bisa mengetahui ya perilakunya ternyata selama ini itu tidak sesuai dengan Betul. keyakinan yang seharusnya dia jalankan. Apalagi sebenarnya di kelas saya itu juga kan pada awal tahun pelajaran kemarin itu anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Nah, nanti pada saat segitiga restitusi itu nanti saya akan mengingatkan lagi anak tersebut tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Selain itu juga nanti saya ingin karena tadi masalahnya itu anak ini kurang kasih sayang ya Pak, mohon maaf dari kedua orang tuanya, saya ingin berbincang langsung dengan orang tuanya, terutama ibunya. Nah, karena yang saya dengar selama ini ibunya juga mohon maaf kurang memperhatikan begitu, dari segi kasih sayangnya, kepeduliannya itu kurang memperhatikan. Jadi saya ingin mencoba ngobrol dengan ibunya supaya ibunya itu lebih perhatian lagi pada anak tersebut. Jadi dari segi apa yang dia butuhkan, karena yang dibutuhkan itu kan tidak hanya kebutuhan jasmani saja ya Pak, kebutuhan rohani, kasih sayang itu kan dia butuhkan. Nah, nanti mungkin itu yang akan saya lakukan, ngobrol dengan orang tuanya juga itu. Wah, luar biasa Bu. Kalau memang rencana Ibu seperti itu luar biasa. Tentu memang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tami tadi dalam rencana-rencana ke depan yang insya Allah akan segera dilaksanakan. Nah, di sini saya tadi cukup tertarik sebenarnya dengan apa yang direncanakan, karena memang ketika ada sesuatu hal yang bersifat rahasia, tentu kita tidak bisa ngobrol dengan banyak orang, diketahui oleh temannya, sehingga kalau di situ kita bisa menyimpan rahasia anak tersebut, otomatis kan si anak bisa berbicara apa adanya seperti itu ya Bu. Betul, Pak. Dan juga tadi saya menangkap dari apa yang direncanakan oleh Bu Tami bahwa Ibu akan berkomunikasi kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya ya Bu. Iya Pak. Jadi memang ini suatu rencana yang luar biasa. Mungkin memang sebelumnya Bu Tami belum komunikasi sama orang tuanya ya? Belum Pak, karena orang tuanya itu kan betul. tinggalnya tidak satu rumah dengan anak tersebut. Betul. Beda kota juga, di luar kota. Oh iya, memang itu suatu rencana yang luar biasa. Mudah-mudahan memang nantinya apa yang direncanakan bisa terrealisasi, Bu. Amin, Pak. Nah, ngomong-ngomong ini terhadap apa yang sudah direncanakan tadi, sebagai ukuran, indikator, apa keberhasilan rencana yang dilakukan nanti setelah pada awalnya Ibu Tami sudah melakukan pendekatan, ternyata belum ada hasil yang maksimal. Iya. Tadi Bu Tami sudah merencanakan yang luar biasa. Kira-kira indikator ukuran keberhasilannya bagaimana, Bu? Ukuran keberhasilannya ya saya ingin anak ini kembali menjadi anak yang baik gitu ya Pak. Menjadi anak yang baik, karena pada dasarnya dulu waktu anak ini belum ditinggal berpisah orang tuanya, anak ini memang sebenarnya anak yang baik, terhadap orang lain juga sopan, terutama terhadap orang yang lebih tua, dan juga sebenarnya anak ini juga pintar Pak. Hanya saja tadi karena dia mungkin di pembelajarannya tidak fokus gitu ya, jadi nilai-nilainya juga kurang memuaskan. Betul, nilainya menurun. Jadi saya ingin mengembalikan anak tersebut ke menjadi anak yang baik. Betul. Yang penting baik dulu ya Bu. Iya, kemudian betul, Pak. Setelah menjadi baik, mudah-mudahan apa yang menjadi kemampuan, bakat dan minatnya bisa terus berkembang seperti itu. Betul, Pak. Nah,
Tentu ini sebuah rencana yang sangat bagus, dan apabila memang rencana itu bisa terrealisasi, menjadi sebuah keberhasilan bagi Ibu Tami sebagai seorang guru, sehingga anak tersebut tidak lagi menjadi anak yang penyandang gagal dalam pendidikan. Nah, tentu kita sebagai seorang guru harus memiliki komitmen di dalam melaksanakan rencana-rencana tersebut. Kira-kira rencana tersebut sebagai komitmen Bu Tami, apa yang hendak dilakukan oleh Bu Tami? Iya, jadi komitmen saya terhadap rencana tadi ya, saya akan berusaha untuk merealisasikannya, Pak, sehingga Betul. tujuan atau harapan saya kepada anak tersebut bisa bisa sesuai dengan harapan saya. Anak tersebut bisa meninggalkan perilaku-perilaku yang kurang terpuji begitu, sehingga ya rencana ini insya Allah akan saya jalankan. Iya betul, memang itu yang terpenting Ibu. Iya, Betul sekali, memang kita kalau misalkan anak itu sudah baik, kemudian perilakunya juga sudah baik, kita sebagai seorang guru rasanya ayem ya Bu. Iya betul sekali Pak. Jadi kira-kira ini perlu waktu lama atau tidak? Atau kapan kira-kira Bu Tami akan melakukan atau merencanakan kegiatan tersebut? Atau pendekatan, komunikasi dengan orang tua, atau memanggil anak, berbicara langsung, seperti itu. Kapan kira-kira Bu? Jadi untuk berbicara langsung dari hati ke hati tadi yang sesuai saya rencanakan, insya Allah saya akan lakukan besok Pak. Pengennya secepatnya begitu, supaya saya tahu alasan anak tersebut kenapa selama ini perilakunya berubah dari yang dulu itu. Kemudian untuk yang saya nanti ingin berkomunikasi dengan orang tuanya, khususnya ibunya, saya pernah menggali informasi kalau orang tuanya itu kemungkinan minggu depan itu pulang. Biasanya kan pulangnya sebulan sekali gitu ya Pak. Jadi nanti saya coba tanyakan lagi ke ibunya kapan saya bisa bertemu begitu. Oh iya Bu. Nah ini selain kita berkolaborasi atau berkomunikasi dengan anak dan orang tuanya, kira-kira siapa lagi yang bisa diajak komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut Bu? Oh iya Pak. Jadi saya juga nanti ingin minta bantuan guru lain yang lebih senior gitu ya Pak di sekolah, karena guru tersebut pasti kan punya pengalaman lebih ya dalam menghadapi anak yang karakteristiknya bermacam-macam. Nah nanti saya akan minta tolong guru tersebut juga mendampingi saya ketika saya berbicara atau berkomunikasi dengan ibu dari anak ini. Mudah-mudahan sih dengan saya mengajak guru senior ini, mungkin orang tuanya akan lebih segan begitu ya, dan bisa menerima apa yang dikatakan oleh beliau gitu Pak. Terima kasih ini Bu Tami. Ini luar biasa sekali apa yang sudah menjadikan komitmen Ibu, kemudian siapa yang mau diajak berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, melalui kegiatan kita hari ini, kira-kira apa yang dirasa oleh Bu Tami sudah mengalami peningkatan? Alhamdulillah, tadi saya di awal sebelum ngobrol dengan Pak Datim itu kan rasanya masih membebani pikiran saya itu ya Pak, masalah ini. Tapi setelah kita berbincang, alhamdulillah saya dapat pencerahan. Saya sudah punya rencana yang akan saya laksanakan nanti untuk supaya harapan saya terhadap anak ini bisa terwujud gitu Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu, amin. Amin. Nah, perasaan Bu Tami hari ini berarti memang sudah senang ya Bu. Senang sekali saya, bahagia Pak. Karena memang sudah bisa menyelesaikan lah. Minimal kita sudah bisa berdiskusi hari ini ya Bu. Betul sekali Pak. Ya. Oke, terima kasih. Kira-kira untuk waktu ke depan, kalau misalkan Bu Tami perlu berdiskusi lagi dengan saya, insya Allah nggak usah segan-segan ya Bu. Oke, siap Pak. Nanti tinggal agendakan saja kapan kita bisa berdiskusi lagi. Oke, siap. Seperti itu ya Bu. Iya, terima kasih Pak Datim sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Ya betul ya Pak.
Mudah-mudahan rencana saya ini bisa segera saya laksanakan dan sesuai dengan harapan awal saya. Amin. Cukup ya Bu? Cukup, Oke. alhamdulillah. Terima Terima kasih. kasih. Saya akhiri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Datim tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Tami ya. Betul Bu. Seru sekali kelihatannya. Saya mengamatinya ada interaksi aktif antara Pak Datim dengan Bu Tami. Betul nggih ya Bu? Iya, alhamdulillah. Nah, menurut Pak Datim, dari kegiatan coaching tadi yang sudah Bapak laksanakan dengan Bu Tami, apakah sudah tercapai indikator ketercapaian yang tadi Pak Datim sampaikan di awal? Ya, alhamdulillah ya Bu. Ini berdasarkan catatan yang saya lakukan, berdasarkan indikator ketercapaian yang disampaikan di awal tadi, bahwa kegiatan coaching yang dilakukan kami dengan Bu Tami, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Ibu. Kemudian Bu Tami juga ketika sebagai coachingnya sudah bisa memunculkan ide-ide, kemudian memunculkan langkah-langkah yang sudah mulai jelas sekali di situ. Kemudian juga mulai dari awal apa-apa yang harus dipersiapkan sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian juga Bu Tami sudah menjelaskan dengan siapa yang akan diajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan tersebut. Bu Tami juga menyampaikan kapan akan dilakukan, kemudian juga aksi nyata sudah direncanakan dengan baik. Seperti itu Ibu. Iya, berarti indikator ketercapaiannya sudah tercapai ya? Betul. Iya, oke. Nah, bahkan berdasarkan pengamatan saya tadi, itu benar yang tadi Pak Datim sampaikan, saya sudah bisa melihat bahwa indikator tersebut sudah Bapak capai selama kegiatan coaching. Jadi Pak Datim tadi sudah menjalankan kegiatan coaching menggunakan alur tirta ya. Betul Ibu. Kemudian pada proses menggali ide-ide dari Bu Tami, Pak Datim juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya Bu Tami bisa muncul ide-idenya, menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya. Nah, dan kegiatan coaching tadi yang Pak Datim dan Bu Tami laksanakan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Alhamdulillah. Nah, sekarang terkait dengan kompetensi inti coaching yang di awal tadi kita sudah bahas. Nah, kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Pak Datim kembangkan lebih lagi? Nah, tentu dari kegiatan yang sudah kami lakukan tadi, ada beberapa catatan yang menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi. Terutama memang di sini di dalam mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa di sini belum begitu maksimal menurut hasil pengamatan yang saya lakukan secara pribadi. Tentu saya berharap kedepannya ketika melakukan kegiatan yang sama seperti ini, saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih mendalam lagi, yang lebih kritis lagi, sehingga tujuannya adalah coach yang kebetulan ingin menggali permasalahan dan menemukan solusinya tersebut benar-benar bisa dapat berpikir secara kritis juga seperti itu Ibu. Jadi bisa menemukan solusinya lebih mantap lagi seperti itu. Jadi Pak Datim ingin bisa memiliki kemampuan memberikan pertanyaan berbobot yang kritis dan supaya memantapkan ide-ide yang muncul dari coach ya Pak? Betul. Oke. Nah, itu saja dari saya. Semoga nanti ke depannya Pak Datim bisa mengembangkan lagi kompetensi yang tadi sudah ingin Bapak kembangkan, dan di masa yang akan datang ketika Pak Datim melaksanakan kegiatan coaching, Bapak lebih bisa mengarahkan coach untuk memantapkan lagi ide-ide yang muncul dari coach seperti itu. Siap, terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama Pak Datim. Saya mohon diri dulu nih Pak. Nggih, monggo, sama-sama nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video coaching untuk supervisi akademik yang diperankan oleh kelompok kami. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat.
dan terima kasih.